Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Kesultanan Samudra Pasai. Perkenalkan, nama saya Ririn Arianti Astuti dari kelas 10D. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Az-Zahra dari kelas 10D. Perkenalkan, nama saya Resti Afifa Aulia dari kelas 10D. Perkenalkan, nama saya Khairan Noval dari 10D. Perkenalkan, nama saya Duriatun Nasiha dari kelas 10D. Perkenalkan, nama saya Nur Hafni dari kelas 10D. Perkenalkan, nama saya Saida dari kelas 10D. Dan rekan kami Nur Aslan sebagai kameramen sekaligus editor. Mari kita simak bersama-sama tentang penjelasan Kesultanan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nasanuddin Al-Kamil, seorang pimpinan angkatan laut asal Mesir pada tahun 1627 di Aceh. Tujuan didirikannya kerajaan ini adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah terutama lada yang sangat berlimpah di negeri kita, Indonesia. Menurut catatan sejarah, Samudra Pasai adalah kerajaan Islam tertua kedua setelah Kerajaan Perlak yang berkedudukan di pesisir utara Sumatera. Lokasinya berdekatan dengan daerah Lak Sumawe dan tidak jauh dari Selat Malaka. Kerajaan ini eksis sejak abad ke-13 sampai 16 Masehi. Posisinya yang strategis di dekat jalur laut yang ramai membuat kerajaan ini banyak melakukan kegiatan niaga secara maritim. Banyak para pedagang dari luar maupun dari dalam Nusantara yang melakukan niaga di kerajaan tersebut. Pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Menurut referensi, pendiri Kerajaan Samudra Pasai adalah Maurosilu atau biasa disebut dengan Sultan Malik As-Saleh atau Sultan Malikus Saleh. Ada juga yang menyatakan bahwa Sultan Malikus Saleh diangkat oleh Nazimuddin selaku pendiri Samudra Pasai. Struktur Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh seorang sultan yang memerintah secara turun-temurun. Di bawah sultan ada pun beberapa jabatan penting lainnya yang ada di kerajaan tersebut. Yang pertama, menteri besar atau biasa disebut dengan orang kaya besar atau perdana menteri. Yang kedua, bendahara. Yang ketiga, komandan militer atau Panglima Angkatan Laut atau biasa disebut dengan Laksamana. Yang keempat, sekretaris kerajaan. Yang kelima, Qadi atau kepala Mahkamah Agung. Yang keenam, Syekh Bandar atau yang bertugas mengawasi dan mengepalai para pedagang asing dari kota-kota pelabuhan di Kerajaan Samudra Pasai. Jabatan ini juga bertugas untuk penghubung antara sultan dan para pedagang. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai terjadi pada masa pemerintahan Sultan Al-Malik Az-Zahir II yang berkuasa pada tahun 1349 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai menjadi kota dagang dengan lada sebagai komoditas andalan. Bahkan pada saat itu, Samudra Pasai sudah memiliki bahan alat tukar sendiri yaitu koin dengan kandungan emas 70%. Selain sukses di sektor keuangan, Samudra Pasai juga menjadi persebaran Islam. Letaknya yang strategis semakin memudahkan persebaran Islam pada kerajaan tersebut. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan beberapa peninggalan yang bersejarah. Beberapa di antaranya adalah makam Sultan Kerajaan Samudra Pasai, seperti Sultan Malikus Saleh, Sultan Harasiyah, Sultan Muhammad Az-Zahir, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. 2. Lonceng Cakradonya adalah merupakan hadiah dari Kekaisaran Cina. 3. Koin emas menjadi alat tukar pada masa Kerajaan Samudra Pasai. 4. Hikayat Raja-Raja Pasai yang bertuliskan bahasa Melayu. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan yang terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Maurasiau pada tahun 1267. Bukti arkeologis ditemukannya makam Raja-Raja Samudra Pasai di dekat reruntuhan Geoldok 16 km dari arah utara. Dan di samping itu ditemukannya juga makam Sultan Malik As-Saleh atau Maurasiau yang merupakan raja pertama yang mengubah namanya menjadi
Sultan Malik As-Saleh karena telah masuk Islam. Dia merupakan sultan pertama yang masuk Islam di Kerajaan Samudra Pasai. Berkuasa 29 tahun kurang lebih pada tahun 1297 sampai 1367 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan dua gabungan kerajaan, yaitu Kerajaan Pasai dan Kerajaan Peurlak. Dan Sultan Malik As-Saleh merupakan raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai sempat diserang oleh Kerajaan Majapahit. Namun, serangan ini dapat diatasi oleh Kerajaan Samudra Pasai dan merebut kembali masa-masa jayanya. Serangan ini terjadi karena putri dari Kerajaan Majapahit bunuh diri karena gagal menikah dengan putra mahkota Samudra Pasai. Penyerangan ini terjadi sekitar tahun 1350 Masehi. Serangan ini adalah awal dari keruntuhan Samudra Pasai. Selain alasan faktor politis, serangan Majapahit ke Samudra Pasai juga dipicu karena faktor kepentingan ekonomi. Kemajuan perdagangan Samudra Pasai telah membuat Gajah Mada berkeinginan untuk menguasai kejayaan itu. Dengan demikian, faktor penyebab runtuhnya Samudra Pasai adalah perebutan kekuasaan dari kerajaan, serangan dari Portugis, dan serangan dari Kerajaan Majapahit. Selain faktor politis, serangan Majapahit ke Samudra Pasai juga dipicu karena faktor kepentingan ekonomi. Kemajuan perdagangan dan kemakmuran rakyat Kesultanan Samudra Pasai telah membuat Gajah Mada berkeinginan untuk menguasai kejayaan itu. Alhasil, pada 1345 sampai 1350, Majapahit Gajah Mada diperintahkan oleh Raja Majapahit Hayam Wuruk untuk menyerang Kerajaan Samudra Pasai. Latar belakang Kerajaan Samudra Pasai disebut Serambi Mekah karena diterapkannya aturan-aturan hukum Islam. Dengan demikian, alasan mengapa Kerajaan Samudra Pasai tidak banyak menghasilkan kebudayaan, karena raja-raja Kerajaan Samudra Pasai mengorientasikan kegiatan pemerintahan lebih banyak penyebaran budaya dan ajaran Islam sebagai kerajaan bercolok Islam pertama saat itu. Itulah tadi penjelasan dari Kesultanan Samudra Pasai dari kelompok 4. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.